Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan ketiga di mata kuliah Mekanika Tanah. Kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang analisis hidrometer. Pendahuluan kali ini kita akan melihat apa tujuan dari praktikum hidrometer. Di sini kita bisa melihat praktikum hidrometer itu sendiri adalah untuk menentukan gradasi atau pembagian ukuran butiran tanah atau kita kenal dengan grain size distribution dalam satu sampel tanah dengan ukuran partikel yang lebih kecil dari 0,075 mm. Artinya kalau ukuran partikelnya itu besar dari ini, itu dilakukan dengan cara analisis saringan. Lalu yang kedua ada dasar teori dari percobaan hidrometer analisis ini. Kita akan menselidiki sifat-sifat butiran tanah halus dengan cara mengukur spesifik gravitinya atau berat jenis yang berubah-ubah dari sebuah suspensi tanah pada saat butiran tanah sedang mengalami proses pengendapan. Oke, itu adalah pendahuluan mengenai dari praktikum hidrometer. Nah, hidrometer itu sendiri kurang lebih bentuk peralatannya seperti ini. Ada waterbed, ada mixer, ada gelas ukur, dan ada pemanas. Nah, dan ini adalah hidrometernya itu sendiri, dan ini adalah larutan dari heksagon. Nah, di sini jelas hidrometer itu fungsinya adalah untuk menentukan partikel-partikel yang berdiameter lebih kecil dari 0,075 mm atau yang lolos dari ayakan nomor 200. Nah, di sini kita melakukan praktikum ini dengan meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pengendapan, di mana faktor yang mempengaruhi kecepatan pengendapan itu mulai dari bentuk ukuran, nah, dan berat butiran tanah. Ini kata kunci atau batasan yang akan kita lihat dari praktikum hidrometer. Nah, dalam praktikum ini kita memanfaatkan dasar hukum Stokes. Nah, di sini kita menentukan ukuran butiran dengan berdasarkan kepada kecepatan jatuh partikel. Agar persamaan Stokes dapat diterapkan dalam percobaan hidrometer, maka perlu kita asumsikan bahwa masing-masing butiran tanah itu dianggap berbentuk seperti bola. Kedua, tidak ada interferensi antar partikel dan antara partikel dengan dinding-dinding dari gelas ukur itu sendiri atau dari wadah-wadah yang tempat kita mengaduknya. Untuk tujuan ini digunakan jumlah tanah yang relatif sedikit, yaitu kurang lebih sekitar 50 gram per liter, dan juga dipakai tabung gelas ukur dengan volume 1000 cm3 dalam campuran. Dan yang ketiga, kita mengasumsikan berat jenis dari partikel itu sudah kita ketahui atau sudah kita lakukan pengujian terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk perhitungan diameter efektif itu sendiri dipergunakan dengan rumus K. Nah, di mana K itu didapat dari akar 18 dikali mu dibagi dengan gamma S. Gamma S itu sendiri adalah berat dari volume butiran tanah dalam satuan gram per cm3, lalu dikurang dengan gamma W, dan gamma W itu adalah berat volume air pada suhu percobaan, lalu dikali dengan gravitasi atau percepatan gravitasi. Untuk melihat nilai D atau diameter butir itu kita dapatkan dari nilai K dikali dengan akar ZR per T. Nah, karena nilai K sudah kita ketahui dari sini, maka ukuran butir tanah itu kita kalikan dengan akar ZR, sedangkan ZR itu adalah jarak permukaan campuran atau suspensi ke pusat volume hidrometer. Nah, lalu dibagi dengan waktu lama dari proses pengendapan itu sendiri. Sekarang kita lihat tabel penentuan dari harga K dan untuk GS yang berbeda-beda atau ukuran butir dari berat jenis yang berbeda-beda. Di sini bisa kita lihat ada beberapa macam berat jenis yang sudah diketahui. Nah, dan di sini juga ada temperatur mulai dari suhu terendah sampai dengan suhu tinggi. Nah, nanti kita bisa mencocokkan data praktikum kita dengan yang ada di tabel ini. Kalau misalkan data kita tidak ada di tabel ini, kita bisa menginterpolasi nilai-nilai yang ada di sini. Nah, kalau misalkan nilai kita di berat jenis 2,65 pada suhu 27 derajat, kita bisa memakai angka yang ada di sini.
atau 0,01258. Tapi kalau misalkan nilai yang kita punya itu berada di angka 2,68, lalu pada suhu temperatur 27 derajat, nah otomatis kita akan menginterpolasi nilai 0,01258 dengan 0,01239. Ada nilai tengah-tengah yang berada di sini yang harus kita gunakan. Lalu ada juga tabel faktor koreksi atau nilai alfa untuk berat jenis yang berbeda-beda. Nah, karena berat jenis kita sudah ketahui, maka kita perlu menggunakan faktor correction. Nah, faktor correction ini juga tergantung kepada berat jenis kita. Kalau misalkan angkanya pas di 2,65, kita bisa gunakan yang ada di dalam tabel. Tapi kalau misalkan kita menggunakan angka 2,68 yang tadi, itu otomatis kita harus menginterpolasi nilai 0,99 dengan 1. Nah, di sini kita juga akan melihat tabel penentuan harga ZR untuk nilai R yang berbeda-beda. Nah, untuk R itu sendiri adalah pembacaan skala hidrometer dalam suspensi. Sedangkan untuk ZR itu sendiri adalah jarak permukaan campuran atau suspensi ke pusat volume dari hidrometer. Sedangkan nilai R itu adalah pembacaan skala hidrometer dalam suspensi. Nah, di sini bisa dilihat ini ada bacaan aktual hidrometer mulai dari 0 sampai dengan 60. Ini 0 sampai 20 dan di sebelah kanan ada 21 sampai 41 dan di sebelah kanannya lagi ada 42 sampai dengan 60. Dan di sini di sebelah aktual hidrometer reading itu ada effective depth atau kedalaman efektif bacaan dari hidrometer. Hidrometernya dengan kode 152H. Nah, ini bisa digunakan sebagai acuan dalam melihat bacaan dari masing-masing aktual hidrometer readingnya kita. Lanjut. Kita akan menghitung berapa persentase yang lewat atau nilai N yang dapat dihitung dari bacaan dari hidrometer itu sendiri. Nah, kita akan menghitung nilai N, di mana nilai N itu sendiri bisa kita dapatkan dari R dikurang RA per W dikali alfa dikali 100%. Nah, R itu sendiri adalah bacaan skala hidrometer dalam suspensi atau larutan heksagon yang sudah diaduk dengan tanah dan air. Nah, itu adalah bacaan dari nilai R, sedangkan nilai RA adalah pembacaan skala hidrometer dalam air. Itu adalah sebagai pembanding. Dan W adalah berat butir tanah kering yang lolos dari saringan nomor 200. Dan A adalah faktor koreksi. Nah, nanti dikali dengan 100%. Nah, lalu ada persentase yang sebenarnya atau N aksen. Ini kita cari dengan N dikali dengan WC per WS. Nah, WC itu berat tanah kering yang lewat saringan nomor 200, sedangkan WS adalah berat total dari tanah kering yang digerakkan pada perhitungan. Nah, ini adalah rumus-rumus yang akan kita gunakan dalam analisis data-data hidrometer yang kita miliki nanti. Nah, sekarang kita lihat alat percobaan. Pertama kita ketahui terlebih dahulu hidrometer. Nah, hidrometer itu sendiri dia berbentuk bulb atau seperti labu. Skala yang menunjukkan berat butir dalam larutan yang bervolume lebih kurang itu 1 liter atau 1000 cc. Pada hidrometer nanti akan ada bacaan dengan skala 1 pada larutan air murni atau menggunakan aqueduct. Nah, ini pada suhu tergantung suhu ruang yang di tempat kita melakukan praktikum. Kedua, ada gelas ukur dengan diameter 2,5 inci dengan tinggi lebih kurang 18 inci. Dan yang ketiga, kita menggunakan timbangan. Ini kita bisa menggunakan timbangan manual ataupun digital. Yang penting kita dengan tingkat ketelitian 0,1 gram. Lalu alat berikutnya adalah mixer. Mixer ini kita gunakan sebagai alat yang membantu kita dalam mengaduk larutan tanah tadi dengan larutan heksagon. Nah, kemudian ada termometer kaca yang kita gunakan untuk mengatur atau melihat suhu yang ada di dalam larutannya kita. Dan selanjutnya ada tabung porselin. Selanjutnya ada saringan nomor 200. Dan yang terakhir ada larutan sodium silikat atau yang terakhir ada larutan sodium silikat
Nah, di sini bisa kita lihat ada gambar hidrometer dan mechanical stir. Nah, di sini ada keterangan ini adalah waterbed atau bisa juga menggunakan bak kaca. Dan di sini dilengkapi dengan alat pemanas air. Dan ini adalah mechanical stir tadi. Dan ada juga mangkok pengaduknya. Dan juga ada soil hydrometer. Dan ini soil hydrometer. Nah, kurang lebih nanti alat ini kita gunakan melakukan praktikum. Nanti kita akan bandingkan antara air Aquades dengan yang sudah dalam kondisi diaduk atau yang tanah yang sudah melakukan suspensi. Nah, di sini kita melakukan prosedur percobaan analisis hidrometer. Pertama, tanah yang terdapat di pen pada analisa saringan ditumbuk dan dilakukan penyaringan dan lolos pada saringan nomor 200 atau 0,075 mm. Lalu hasil saringan diambil lebih kurang sebanyak 50 gram, kemudian dilarutkan ke dalam larutan sodium silikat selama lebih kurang 24 jam. Ini bertujuan untuk memisahkan atau mencerai-beraikan butiran satu sama lainnya. Setelah 24 jam kita diamkan, lalu kita aduk hingga butiran menyebar merata dengan menggunakan mixer. Nah, setelah itu kita tambahkan air Aquades hingga volumenya mencapai 1000 cc. Kemudian kita kocok larutan hingga homogen. Terakhir kita diamkan larutan, lalu pada waktu tertentu lakukan pembacaan hidrometer dari termometer. Nah, kalau kita detailkan lagi prosedur dari percobaan hidrometer itu sendiri, pertama adalah kita ambil sampel 50 gram, sampel tanah yang sudah lolos saringan nomor 200. Kedua, campuran tanah dengan 125 cc larutan kalgon. Nah, itu lebih kurang 4% itu sodium hexametafosfat sebagai the flow coolizing agent. Dan yang ketiga, diamkan campuran lebih kurang 8-12 jam. Setelah itu campuran kembali diaduk kembali menggunakan mixer. Nah, yang kelima, masukkan campuran ke dalam gelas ukur, katakanlah gelas ukur B, dan tambahkan air Aquades hingga volumenya mencapai 1000 cc. Lalu tutup mulut gelas dengan karet, lalu kocok agar tercampur rata. Nah, di tempat yang lain atau di gelas ukur yang lain atau gelas ukur A, itu kita siapkan juga air Aquades untuk pengukuran zero correlation-nya. Di sini 875 cc Aquades ditambah dengan 125 cc larutan kalgon hexametafosfat. Nah, lebih kurang sebanyak 4%. Yang ketujuh, letakkan kedua gelas ukur pada bak ukur yang telah diatur temperaturnya. Nah, yang ke-8, masukkan hidrometer perlahan-lahan pada gelas ukur B dan lakukan pembacaan saat waktu mulai dari 0,25 menit, 0,5 menit, 1 menit, 2 menit bacaan yang terbaca di hidrometer. Yang ke-9, nanti kita lanjutkan pembacaan pada gelas ukur B saat waktu 4 menit, 8 menit sampai dengan waktu 2880 menit. Nah, ini hingga campuran pada gelas ukur akan terlihat lebih jernih. Yang dimasuk gelas ukurnya adalah gelas ukur yang di B. Terakhir, kita masukkan hidrometer perlahan-lahan pada gelas ukur A dan lakukan pembacaan seperti pada gelas ukur B. Kurang lebih seperti itu tahapan dari prosedur percobaan dari analisis hidrometer. Nah, sekarang kita simulasikan data yang sudah kita punya pada saat praktikum hidrometer. Sekarang kita sudah punya waktu pembacaan mulai dari 0,25 menit sampai dengan 1440 menit. Di sini juga sudah diketahui nilai R yang kita punya atau pembacaan skala hidrometer dalam suspensi kita yang di gelas B. Itu bacaannya 47, 41, 40 sampai dengan 4. Sedangkan yang RA atau pembacaan skala hidrometer dalam air itu berada di min 1 sampai pada waktu 1440 menit itu tetap min 1. Dan yang terakhir bacaan dari termometer kita itu temperaturnya berada di suhu ruang 27 derajat. Nah, mulai dari 0,25 menit sampai dengan 1440 menit itu suhunya berada di 27 derajat. Nah, ini adalah data yang akan yang kita dapat dari
pratikum hidrometer. Nah, sebelum data ini kita dapat, kita memiliki data penunjang itu dilakukan di awal. Yang pertama itu berat tanah sampel kita sebanyak 50 gram. Kedua, kita melakukan pengujian berat jenis tanah kita itu sendiri. Di sini sudah ada nilainya 2,667 dengan faktor koreksinya itu sebesar 0,99. Nah, dengan data-data bantuan ini baru data yang ada mulai dari waktu, R, RA, dan temperatur itu bisa kita gunakan untuk menghitung nilai R dikurang RA, N persen, ZR, dan sampai dengan N aksen persen. Sekarang akan kita jelaskan bagaimana cara menghitung nilai dari masing-masing data ini. Sebagai contoh, dengan data berat jenis 2,667 tadi, lalu yang lolos saringan itu sebesar 97,64%. Nah, kita akan mengolah data ini berdasarkan perhitungan. Nah, ini adalah contoh perhitungan untuk baris yang pertama. Kalau bisa dilihat di slide sebelumnya, data yang kita gunakan sebagai contoh adalah pada baris yang pertama. Kalau yang pertama ini bisa, yang berikutnya itu akan sama caranya. Tinggal ditarik aja kalau di Excel. Pada waktu 0,25 menit, nah itu akan terbaca nilai R sebesar 47 bacaan dari aktual hidrometer. Lalu nilai RA-nya atau bacaan dari skala hidrometer dalam air itu sebesar -1. Dan temperaturnya berada di suhu 27 derajat Celcius. Nah, pertama kita akan mengurangi nilai R dikurang RA atau 47 dikurang -1 itu didapat nilainya 48. Lalu kita masuk menghitung nilai N persen, di mana nilai N persen itu kita menggunakan nilai R dikurang RA dibagi dengan nilai W. Lalu kita kali dengan faktor koreksi dikali dengan 100%. Nah, karena nilai R dikurang RA kita itu nilainya 48, dibagi dengan volume sampel kita sebesar 50 gram, lalu kita kali dengan faktor koreksi. Nah, berhubung berat jenis kita itu berada di 2,667, kalau kita lihat di tabel itu tidak ada, maka perlu kita lakukan interpolasi. Nah, hasil interpolasinya di sini kebetulan dapatnya 0,9966. Lalu dikali dengan 100%, maka didapat nilai N persennya sebesar 95,674%. Nah, cerita tentang faktor koreksi ini bisa dilihat interpolasi dari data GS pada tabel 722. Lalu setelah ini didapat, maka kita bisa masuk ke nilai ZR. Nah, nilai ZR ini didapat sebesar 8,6. Itu bisa juga dilihat di tabel 723, itu juga diinterpolasi. Nah, lalu kita menghitung nilai ZR. Di sini kita dapat nilainya 8,6. Ini dilihat dari tabel 72.3. Kita menggunakan bacaan dari hidrometer yang pertama itu nilainya 47, maka kalau lihat di tabel itu nilainya sebesar 8,6. Nah, nilai ZR ini kita masukkan ke dalam rumus akar dari ZR per T ini, di mana 8,6 dibagi dengan waktu yang bacaan pertama itu sebesar 0,25 menit. Nah, lalu didapat hasilnya sebesar 5,86. Nah, lalu kita akan menghitung nilai D, di mana D itu didapat dari K dikali akar ZR per T. Nah, karena nilai K kita itu sebesar 0,01252 dikali dengan akar ZR per T. Nah, akar ZR per T kita itu adalah sebesar 5,86. Nah, sedangkan nilai 0,01252 ini kita dapatkan dari tabel 721, seperti tabel yang ada di atas ini. Nah, tadi kita pada temperatur 27 derajat dan berat jenis kita itu tidak ada di sini. Di sini kan batas bawahnya 2,65 dan batas atasnya 2,7. Sedangkan data yang kita punya itu berat jenisnya berada di angka 2667, maka perlu kita lakukan interpolasi. Nah, hasil dari interpolasinya itu sebesar 0,01252. Nah, ini ada yang keliru, di sini harusnya 5,86. Nah, kita asumsikan nilainya 4,7 terlebih dahulu. 0,01252 dikali 4783, maka didapat hasilnya 0,0743 mm. Nah, setelah ini didapat, baru kita masuk ke nilai N
aksen persen. N aksen persen ini adalah nilai persentase yang sebenarnya yang kita cari. Nah, kita bisa mendapatkannya dari N persen dikali persentase lolos saringan nomor 200. Nah, N persennya itu sebesar 95,674%, itu dikali dengan 0,9762. Ini kita dapat dari data persentase yang lolos saringan nomor 200, maka hasilnya sebesar 93,397%. Nah, ini adalah cara menghitung pada barisan pertama untuk tabel yang ada dari data analisis hidrometernya kita. Nah, sampai sini. Nah, cara yang untuk seterusnya itu sama caranya dengan yang pertama, yang berbeda adalah hanyalah angkanya. Sekarang kita lanjut ke tabel yang ini. Di sini kita akan menghitung berapa masing-masing nilai butiran kita. Nah, di sini rumusnya sangat sederhana. Kita akan melihat persentase lolos saringan untuk hidrometer itu didapat dari persentase butiran halus hidrometer kita kalikan dengan persen lolos saringan nomor 200 ayakan kita bagi dengan 100. Nah, kebetulan untuk bacaan yang pertama kita itu sebesar 92,778, itu kita kali dengan persentase lolos saringan 200. Nah, kebetulan persentase lolos saringan 200 itu sebesar 1,747. Lalu kita bagi dengan 100, maka didapat nilainya sebesar 1,62. Nah, dan ini sama, ini bacaan yang kedua. Kita kali dengan 1,747 per 100, dapat hasilnya segini, dan itu sama caranya sampai ke bawah. Sekarang kita lihat grafik. Nah, grafik ini kita buat dengan skala log. Itu datanya diambil dari data gabungan antara analisis saringan dan data hidrometer. Nah, ini adalah data saringan kita yang pertama, mulai dari saringan nomor 4, 10, 20, 40, 60, 100 sampai dengan 200. Ini adalah data saringan, dan persentase yang tertahan di pen itu adalah sebesar 1,747. Dan ini adalah bacaan atau nilai yang kita dapat dari perhitungan yang tadi untuk setiap ukuran butiran bacaan dari hidrometer kita. Mulai dari ukuran 0,68, 0,049 sampai dengan ukuran 0,0008. Nah, data ini kita masukkan ke dalam sebuah grafik atau kita kenal dengan kurva distribusi ukuran butiran ayakan plus hidrometer. Nah, di sini ada sebelah kiri lolos saringan mulai dari 0 sampai 100, sedangkan yang di bagian bawah itu adalah ukuran butiran mulai dari 0,0001 sampai dengan 10. Nah, di sini kita gabungkan akan terlihat grafik dari hasil dari praktikum kita berdasarkan sampel tanah yang sama. Nah, seterusnya kita akan melihat dari macam-macam gradasi butiran. Nah, perlu kita ketahui ada beberapa macam kondisi dari gradasi butiran itu sendiri. Ini kondisi well graded untuk yang pertama. Nah, untuk well graded ini kondisinya ada butiran yang kasar, sedang, kecil, dan halus. Nah, itu ada pada kondisi yang di grafik yang di tengah-tengah. Ini berada pada posisi yang di paling depan atau pada garis nomor 2. Nah, bentuknya kurang lebih seperti S seperti ini. Sedangkan yang poorly graded ini dia lebih cenderung ukurannya itu sama. Tidak ada perbedaan dari masing-masing butiran tanahnya kita. Dan poorly graded ini bentuknya lebih cenderung pada grafik yang seperti ini. Dia akan terlihat lebih patah. Sedangkan untuk gap graded ini dia berbentuk seperti cacing karena terlalu banyak ukuran yang timpang antara ukuran yang terbesar dengan ukuran yang terkecil, atau bisa dikenal dengan tanahnya di mana satu atau lebih ukuran butir tidak ada, atau beberapa macam butiran yang kosong di dalam ukurannya. Nah, ini kondisi dari macam-macam gradasi butiran. Lalu parameter kita dalam mengklasifikasikan tanah, pertama kita perlu menentukan nilai ukuran efektif. Nah, yang kedua ada koefisien keseragaman, dan yang ketiga adalah koefisien dari gradasi. Nah, di sini kita perlu data yang pertama untuk ukuran efektif itu adalah D10. D10 itu adalah
ukuran butiran yang lolos 10% lolos ayakan. Ini bisa kita lihat dari grafik yang tadi. Dan yang kedua, untuk koefisien keseragaman kita perlu data D60 dan D10. D60 itu sendiri juga kita dapat dari grafik, di mana ukuran butiran yang lolos 60% lolos ayakan. Dan di koefisien gradasi kita akan menggunakan data yang sama, D60, D10, dan D30. D30 juga sama, kita dapatkan dari 30% lolos ayakan. Nah, nanti ada kondisi, kita akan menentukan interpretasi apakah kondisi tanah kita ini bergradasi baik atau kondisinya adalah kerikil bergradasi baik atau pasir bergradasi baik. Di sini batasannya adalah jika kerikil ini bergradasi baik, dia memiliki koefisien uniformnya itu besar dari 4, sedangkan koefisien gradasinya itu berada di antara 1 dan 3. Sedangkan untuk pasir itu berada CU-nya itu besar dari 6 dan CC-nya itu berada di antara 1 dan 3. Nah, sekarang kita plot garis pada kurva distribusi ukuran butir dari data yang kita punya. Nah, ini adalah grafik yang tadi. Kita bikin plotan garis. Yang pertama pada yang lolos di saringan 60%. Nah, tarik garis lurus yang bersinggungan dengan garis kurva. Nah, garis yang bersinggungan ini kita tarik ke arah bawah. Di sini D60 itu terbaca di angka 0,41 mm. Dan kedua itu yang 30% lolos saringan itu berada di angka 0,18. Dan yang terakhir untuk D10 itu berada di 0,10. Yang kita baca ini adalah mulai dari ini. 0,01 berada di sini, sedangkan 0,1-nya ada di sini. Berarti ini adalah 0,02, 0,03, 0,4 sampai dengan 0,1. Dan dari sini ke sana juga sama, ini 0,2, ini 0,3, 0,4 sampai dengan 1. Dari 1 sampai 10 juga sama, ini garisnya masing-masing menggunakan skala log. Nah, berdasarkan dari data kurva yang tadi, kita sudah mendapatkan ketiga-tiga data D10, D30, dan D60. Lalu kita sekarang akan menghitung ukuran efektif yang kita punya itu sebesar 0,10 mm atau D10. Sedangkan koefisien keseragaman kita itu berada di angka 4,1 atau kecil dari 6. Itu dimana didapatkan D60 dibagi dengan D10 atau sama dengan 0,41 dibagi dengan 0,10. Sedangkan koefisien gradasi kita dapatkan dari CC-nya dari D30 kuadrat dibagi dengan D60 dikali dengan D10. Di mana nilainya adalah 0,18 kuadrat dibagi dengan 0,41 dikali 0,10. Maka didapat hasilnya 0,79, itu artinya kecil dari 1. Sedangkan interpretasi itu bisa kita baca di sini, jika sampel kita ini bergradasi baik untuk kerikil, dia harus besar dari 4 untuk nilai CU-nya. Nah, dan CC-nya harus berada di antara 1 sampai dengan 3. Nah, di sini CC kita itu di bawah 1, sedangkan CU-nya itu besar dari 4. Ini kalau dibilang dia kerikil, dia tidak masuk ke dalam kategori kerikil. Sedangkan kalau kita lihat dalam kondisi dia pasir, CU-nya harus besar dari 6. Nah, kalau kita lihat CU-nya besar dari 6, di sini CU kita hanya 4,1, masih kecil dari 6. Sedangkan CC-nya juga berada lebih rendah daripada 1 sampai 3. Dan di sini bisa kita asumsikan bahwa sampel tanah kita ini berada di antara pasir yang bergradasi buruk. Sekarang kita lihat apa hasil dari analisis hidrometer ini. Di sini bisa kita lihat bahwa kriteria tanah akan bergradasi dengan baik apabila memiliki CU lebih besar dari 4 dan memiliki CC 1 sampai dengan 3. Nah, karena sampel tanah yang diamati memiliki CU lebih besar daripada 4 dan CU di antara 1 dan 3, maka dapat disimpulkan bahwa tanah tersebut ini tidak tergradasi dengan baik. Ini perlu kita garis bawahi.
Dari kurva yang didapat juga dapat ditentukan nilai persentase pembagian butiran yang didasarkan pada American Association of State Highway and Transportation Official atau kita kenal dengan AASTO, di mana kerikil itu berada di nilai 76,2 sampai dengan 2 mm. Yang kita miliki itu sebesar 8,074%. Sedangkan pasirnya untuk ukuran 2 sampai dengan 0,075 mm kurang lebih berada di 90,179%. Dan untuk ukuran lanau itu 0,075 sampai dengan 0,002 mm kita memiliki sebesar 1,747. Dan sisanya lempung. Nah, yang ukurnya kecil dari 0,002 itu kita memiliki sebesar 0,001%. Nah, lalu kita simpulkan dari kurva gabungan tampak kurva mempunyai rentang tersebar sebagian besar pada tanah halus. Atau dengan kata lain, tanah sampel mempunyai bergradasi buruk, sedangkan dari grafik gabungan tidak dapat ditentukan harga koefisien keseragaman dan koefisien gradasi karena tanah diuji merupakan tanah halus. Berdasarkan klasifikasi tanah AASTO. Dalam hal ini, klasifikasi tanah dilakukan berdasarkan American Association of State Highway and Transportation Official. Dari praktikum telah didapat data-data parameter sebagai berikut. Kira-kira ada 8,074% dari total tanah tergolong kerikil, dan 90 tergolong pasir, dan 1,7 tergolong lanau, dan 0,001 itu adalah lempung. Maka berdasarkan parameter tersebut dapat ditentukan klasifikasi tanahnya sebagai berikut. Nah, tanah dikelompokkan sebagai tanah berbutir halus, dan pada bagian tanah kasarnya persentasenya tidak terlalu banyak, yaitu hanya sebesar 8,074%, dan pada bagian tanah kasarnya ini hampir seluruhnya adalah pasir, bahkan tidak hampir dijumpai adalah batu. Nah, untuk latihan, nah ini akan kita lanjutkan di section yang kedua karena durasinya terlalu panjang, nanti akan dijelaskan di section kedua. Nah, di sini sedikit untuk memudahkan dalam pengolahan datanya nanti, semua mahasiswa diharapkan melakukannya bisa di Excel atau di aplikasi apa saja. Yang penting itu lebih memudahkan kita dalam menginputkan datanya. Karena saya di sini menginputnya dalam Excel, di sini saya memperlihatkan. Pertama saya masukkan data dari hidrometer. Nah, tabel-tabel yang ada di hidrometer bacaan 152H, lalu ada faktor koreksi. Nah, dan di sini adalah data dari saringan. Nah, mulai dari saringan 4 sampai dengan saringan nomor 200. Dan di sini sudah dilakukan perhitungan karena data pertama saringan itu adalah ini berat tertahan dalam satuan gram. Nah, di sini data yang didapat dari praktikum analisis saringan, lalu berat tertahan dalam satuan gram ini kita rubah dalam satuan persen dengan cara kita membagi berat dari masing-masing saringan dibagi dengan jumlah, lalu kita kali dengan 100, maka didapatlah hasil dalam satuan persen. Di sebelahnya lagi ini adalah berat kumulatif. Nah, berat kumulatif ini kita dapat dari nilai yang pertama itu nanti kita tambahkan dengan nilai yang kedua. Semisal yang pertama nilainya 0 ditambah dengan berat saringan yang kedua kita tambahkan, jadi dapat nilainya 40,2, dan di bawahnya 40,02 ditambah dengan 84 didapat 124, dan ini bisa kita lakukan seterusnya. Di sebelahnya ini ada persentase tertahan, ini juga kita kumulatifkan. Yang pertama itu 0 dan yang kedua itu nilainya 8 didapat dari 0 ditambah 8%. Lalu 8% ini kita tambah lagi dengan 16, maka didapat nilainya 25. Setelah untuk berat tertahan dalam satuan gram, persen, dan persentase kumulatif sudah kita lakukan. Lalu kita lakukan juga dalam bentuk satuan lolos. Nah, ini satuan lolos dalam gram dan ini adalah satuan lolos dalam satuan persen. Nah, nanti di sini kita kelompokkan jenis butirannya berdasarkan jumlah dari persentase masing-masing volumenya. Di sini kerikilnya ada 8, pasirnya ada 91,9, sisanya adalah lanau dan lempung. Lalu untuk data hidrometer kita inputkan juga di sini. Ini adalah bacaannya waktu dan ini adalah nilai R dari
pembacaan skala hidrometer dalam suspensinya, dan ini adalah nilai RA. Nilai RA adalah bacaan skala hidrometer dalam air. Lalu ini adalah bacaan termometer kita pada suhu ruang di temperatur 27 derajat. Dan jumlah volume yang kita gunakan dalam praktikum hidrometer itu kurang lebih sebesar 50 gram, dengan berat jenis yang kita lakukan di praktikum sebelumnya itu sebesar 2,667. Nah, dengan berat jenis segini, kita lihat di tabel didapat faktor koreksinya sebesar 0,99. Nah, lalu kita bisa melakukan yang pertama nilai R dikurang RA, di mana 47 dikurang min 1 itu didapat nilainya 48. Lalu kita bisa lakukan nilai N% itu didapat dari 48 dibagi dengan nilai jumlah volume yang kita gunakan untuk sampel. Lalu kita kali dengan nilai berat jenis tanah kita dikali dengan 100, maka didapat N%. Setelah itu kita lihat nilai ZR. ZR kita didapat dari akar 86 dibagi dengan waktu yang bacaan pertama. Nah, nilai ZR di sini karena kita menggunakan data nilai R-nya 47, maka di tabel terlihat nilainya 8,6. Pada waktu 0,25 didapat hasilnya sebesar 5,865. Nah, lalu nilai ini kita lanjutkan ke akar ZR per T. Nah, ini didapat dari ZR dibagi dengan temperatur. Di sini didapat nilainya 0,466, dan seterusnya kita masuk ke kolom D. D ini adalah ukuran butir, di mana akar ZR per T itu kita kali dengan nilai 0,01252. Nah, terakhir baru kita dapatkan nilai dari N aksen persen, atau N aksen persen ini adalah persentase yang sebenarnya kita inginkan dari masing-masing diameter butir. Nah, kebetulan yang pertama itu nilainya sebesar 95,04 dan dikali dengan persentase yang lolos saringan yang tertahan di pen atau 0,9762, maka didapat hasilnya sebesar 92,778, dan ini bisa kita tarik aja ke bawah semuanya. Oke, setelah ini selesai, baru kita masuk ke grafik yang di sebelah kanan ini. Di grafik yang sebelah kanan ini kita tinggal pindahkan data N aksen persen ini ke kolom hidrometer dalam persen butiran halus, dan yang di tengah-tengah ini adalah nilai ayakan atau persen lolos saringan. Nah, karena persen lolos saringan itu nilai terendahnya 1,747, maka data di sini adalah sama. Lalu kita akan menghitung berapa nilai dari gabungan untuk hidrometer persentase yang lolos saringan. Caranya adalah kita mengkalikan nilai 92,778 dikali dengan 1,747 dibagi dengan 100, maka nilainya didapat 1,621, dan ini ke bawahnya sama caranya. Setelah ini selesai, baru kita gabungkan kedua data saringan dengan hidrometer. Nah, ini nomor saringan dan ini adalah hidrometer. Nah, saringan itu sendiri memiliki diameter mulai dari 4,75 mm sampai dengan 0,075 mm. Sisanya adalah hasil hitungan kita dari hidrometer yang tadi, yang mana bisa kita lihat di ukuran-ukuran masing-masing tanah yang kita dapatkan. Nah, dari data gabungan ini nanti kita tinggal nah, ini adalah data persentase lolos saringan. Yang pertama itu pada nomor ayakan 4 semuanya lolos. Pada ayakan nomor 10 tertahan 91,926. Itu datanya, data saringan yang pertama, bisa kita lihat di sini. Nah, ini nilainya, ini dalam satuan persen. Nah, data ini kita pindahkan dia ke sini, semua data saringan sampai ke yang terakhir 1,747. Nah, 1,747 itu adalah datanya ini. Sisanya adalah hasil dari hitungan hidrometer kita. Nah, hasil hitungan hidrometer kita itu dimulai dari yang 1,621. Nah, 1,621 nanti kita pindah juga dia ke bawah, sampai nanti ukuran terkecil yang kita punya itu adalah 0,169, dan sisanya itu adalah 0 karena kita tidak memiliki datanya lagi. Nah, itu hasil dari praktikum hidrometer. Nah, untuk contoh soal itu bisa kita lanjutkan di section berikutnya.
Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.